Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Hamim di sini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat desain brosur dengan ukuran A5 dengan menggunakan Adobe Photoshop ya. Setelah kita membuka aplikasi atau software Adobe Photoshop, kita bisa masuk menu file, kita pilih new atau Ctrl N ya pada keyboard. Kita atur untuk new dokumennya, kita atur nama file pekerjaan kita. Di sini saya mengubahnya dengan nama brosur A5 ya. Untuk ukuran A5 sendiri adalah 210 dikali 148 mm. Nah, satuan yang kita gunakan nanti adalah mm. Kita atur dulu mm. Kita buat posisinya landscape. Jadi weight-nya 210 mm. Kemudian untuk height-nya atau tingginya adalah 148 mm. Untuk resolusinya kita menggunakan 300 pixel per inci ya, pixel per inci. Lalu color modenya kita pilih CMYK color. Untuk background colornya kita gunakan white. Grid. Nah, setelah itu kita akan untuk mengatur tampilan zoom in zoom out atau membesar memperkecil tampilan itu kita bisa menggunakan scroll pada mouse kemudian sambil menekan tombol ALT pada keyboard. Jadi tekan tahan ALT pada keyboard kemudian di scroll menggunakan scroll mouse ya. Jadi kita bisa melakukan tampilan memperbesar tampilan atau memperkecil tampilan seperti itu. Jadi menggunakan mouse itu akan lebih mudah ya. Lalu kemudian kita perhatikan di sini ada ruler. Kalau misalkan ruler kalian belum muncul di Adobe Photoshop kalian bisa tekan tombol Ctrl plus R ya. Ctrl plus R nanti akan muncul ruler. Untuk menghilangkannya juga sama ya, Ctrl plus R. Jadi kita munculkan Ctrl plus R. Kemudian kita atur untuk rulernya, kita menggunakan satuan ukurannya adalah milimeter dengan cara klik kanan pada rulernya, pilih milimeter. Lalu kita masuk ke menu view, kemudian pilih new guide untuk membuat garis bantu atau garis guideline. Jadi tidak perlu menarik dari, sebenarnya bisa ditarik dari rulernya ya, baik itu secara horizontal maupun vertikal, tapi akan lebih presisi ketika kita menggunakan new guide ini. Kita tinggal mengetikkan angkanya ya. Jadi untuk guideline vertikal yang pertama itu kita beri angka 4 mm secara vertikal, jadi dia akan menjorok ke dalam 4 mm. Kemudian untuk yang sebelah kanan, karena ukuran weight-nya adalah 210, kita kurangi 4 mm jadi 206. Jadi masuk menu view, kemudian new guide. Untuk garis vertikal yang kedua kita tentukan 206 mm, kemudian tekan OK. Nah, seperti itu. Kemudian kita atur garis horizontalnya, nolnya untuk horizontalnya dari atas 0, kemudian bawah adalah 148. Jadi untuk menjorok bagian sisi atasnya adalah 4 mm. Kita masuk menu view, lalu kita pilih new guide, kita pilih horizontal, lalu atur 4 mm. Dia akan muncul ya di atas, menjorok ke dalam 4 mm. Kemudian bagian bawah adalah 148. Kita new guide lagi, 148 dikurangi 4 mm jadinya adalah 144 mm. Kita tekan OK. Nah, seperti itu. Jadi setiap sisinya itu akan menyisakan 4 mm dari garis guideline-nya. Lalu kita import gambar dengan cara klik file, pilih menu place ya. Kita pilih gambarnya, gambar background teksturnya kita pilih, kemudian kita place ya. Jadi caranya adalah masuk menu file, pilih
place. Nah, kita atur, kita besarkan ya, kita tarik sudut gambarnya. Kita besarkan sehingga sisa kertas lembar kerja putihnya itu biar tertutup dengan layar gambar tekstur ini. Kita tarik, kita perbesar ya, kita tarik bagian handle sudutnya. Kalau nggak muncul titik-titik yang seperti yang digambar itu, kalian bisa tekan Ctrl plus T ya teman. Jadi nanti kita bisa melakukan resize ya, atau mengatur ukurannya. Jadi seperti itu, gunakan Shift dan Alt ya untuk versi CS 6 ke bawah. Kalau untuk versi CC, kalian tinggal tarik aja handle paling sudut tanpa menggunakan Shift, tapi tambahkan Alt biar nariknya posisinya center. Setelah itu kita pilih rectangular marquee tool ya, toolnya. Kemudian kita buat seleksi di area kotak yang dalam itu ya, kita ulangi lagi. Menggunakan rectangular marquee tool, kita buat seleksi seperti ini, nempel di garis guideline-nya di bagian dalam seperti itu. Jadi garis putus-putus tersebut disebut dengan seleksi ya. Seleksinya berbentuk rectangle ya, square. Nah, jadi ini adalah yang terseleksi adalah bagian dalam ya, bagian dalam dari sisi kotaknya. Nanti kita akan potong bagian luarnya. Nah, sebelum kita potong, kita kembali ke palet layar. Di situ layar paletnya diklik kanan, kemudian kita pilih rasterizer layer. Kita pilih rasterizer layer. Jadi layar teksturnya tadi diklik kanan, kemudian pilih rasterize layer. Jadi simbol smart layernya hilang. Lalu kita bisa tekan delete pada keyboard. Nah, tapi yang terhapus bagian dalamnya, padahal yang kita pengen buang adalah bagian luarnya. Karena tadi yang terseleksi adalah bagian dalamnya. Jadi untuk membalik seleksinya adalah dengan cara Ctrl plus Shift plus I. Jadi 3 tombol pada keyboard tadi ditekan dengan bersama, Ctrl plus Shift plus I untuk membalik seleksi. Ctrl plus Shift dan plus I. Kemudian kalau sudah terbalik seleksinya, tinggal delete, tekan delete pada keyboard, otomatis bagian tekstur di bagian luar akan terpotong seperti itu ya. Kita gunakan move tool, lalu kita double klik pada guideline-nya untuk mengganti warna guideline-nya ya. Tapi boleh saja kalian tidak melakukan ini. Ini hanya sekedar menunjukkan bagaimana cara mengganti warna guideline ya. Di sini saya akan ganti warna guideline saya yang warna awalnya biru, saya ganti cyan. Kemudian tekan OK. Lalu kita akan membuat guideline horizontal ya. Ada 4 guideline horizontal untuk membatasi ruang tengahnya ya. Kita masuk menu view, pilih new guide. Kemudian kita pilih horizontal ya untuk guideline-nya. Lalu kita atur nilainya adalah 48 mm. Lalu kita buat guideline yang kedua, tetap gunakan horizontal, tetap pada garis horizontal, kita atur nilainya adalah 51 mm. Lalu guideline yang ketiga, agak ke bawah lagi, new guide, kita pilih new guide, kita atur guideline yang horizontal yang ketiga adalah 122 mm. Jadi agak ke bawah ya. Garis guideline yang keempat, guideline horizontal yang keempat adalah 125 mm. Lalu kita akan membuat kotak persegi 4 ya. Kita menggunakan rectangle tool ya. Kita gunakan tool rectangle tool. Kemudian kita atur warna fill-nya warna putih ya.
Kemudian untuk stroke-nya kita buat no color ya. Warna stroke-nya kita buat no color. Lalu kita buat kotak persegi panjangnya ya. Seperti itu, seperti yang ada di layar monitor kalian. Ya, seperti ini. Jadi di atas rectangle putih nanti kita akan menempatkan beberapa gambar menu dari cafe yang akan kita buatkan brosurnya. Kita akan membuat garis guideline vertikal ya untuk membagi ruang dari tengah yang kita buat persegi warna putih tadi ya, menggunakan guideline vertikal. Kita masuk menu view, kemudian kita pilih new guide, kita pilih yang vertikal. Untuk garis vertikal yang pertama kita atur nilainya adalah 46,3 mm. Kalau nggak bisa pakai koma bisa pakai titik ya, 46,3 mm. Kemudian untuk garis guideline vertikal yang kedua kita atur nilainya adalah 83 mm. Lalu kita buat garis vertikal yang ketiga dengan nilai 126 mm. Lalu untuk garis vertikal yang keempat kita beri nilai vertikalnya adalah 162,5 atau 162,5. Nah, kalau sudah terbagi seperti ini, jadi kita akan membuat rectangle kembali ya di atas rectangle putih tadi, tapi di garis guideline yang di bawahnya ya, yang kedua. Kita buat, kita tarik seperti ini menggunakan rectangle tool sampai batas garis vertikal yang pertama. Lalu kita bisa tentukan warnanya. Ini hanya untuk membedakan saja ya. Warna ini tidak mempengaruhi, hanya membedakan saja biar warnanya tidak sama warna putih sama dengan backgroundnya ya. Lalu kita pilih file, kemudian menu file kita pilih place ya untuk mengambil gambar menu dari kafenya. Kita ambil gambar ini ya, gambar yang pertama, kita atur besar kecilnya, gunakan move tool ya. Kalau misalkan tidak muncul handle untuk mengatur besar kecilnya, kalian bisa tekan Ctrl plus T ya pada keyboard, lalu kalian bisa atur besar kecilnya, resize nya, lalu letakkan di atas kotak warna merah tadi, rectangle yang baru kita buat tadi. Kemudian kalau sudah kita atur ukurannya menutupi dari rectangle yang kita buat tadi yang pertama yang merah, kita akan memasukkan layar gambar ini ke dalam layar rectangle yang merah tadi. Caranya adalah diklik kanan layar gambarnya, kemudian kita pilih Create Clipping Mask, otomatis gambarnya hanya tampil pada bagian rectangle warna merah saja. Jadi seakan-akan seperti terpotong, tapi tidak ya, tapi tidak terpotong, dia hanya dimunculkan di bagian yang muncul rectangle-nya. Jadi kita buat untuk rectangle yang kedua ya, menggunakan rectangular tool lagi untuk rectangle yang kedua, kemudian kita atur warnanya untuk membedakan dari background warna putihnya.
Kemudian kita masuk menu file, kita pilih place untuk memasukkan sebuah gambar kembali. Kita masukkan gambar lagi, gambar yang kedua, kemudian kita place. Tekan Ctrl T untuk memunculkan handle untuk mengatur ukuran dari gambarnya, size dari gambarnya ya, untuk memunculkan titik-titik handle untuk mengatur size dari gambarnya. Ctrl plus T, kita atur posisinya, kita atur di atas kotak warna kuning tadi, kita atur posisinya supaya nanti ketika kita clipping max, jadi dia gambarnya tepat yang kita inginkan. Kalau sudah, nanti kita ulang kembali langkah yang pertama tadi ya. Kita klik kanan pada layar gambar tadi yang kedua, kemudian kita klik kanan, pilih create clipping mesh. Nah seperti itu sampai seterusnya ya, sampai gambar yang kelima nanti ya. Silakan kalian simak videonya baik-baik. Kita buat rectangle kembali yang ketiga. Jadi untuk mengatur resize, scale, rotation, position itu kalian bisa menekan Ctrl plus T ya, sehingga kita bisa melakukan rotasi maupun resize ya. Jadi kalian silahkan ikutin video yang kalian simak ini untuk bagaimana posisi dari gambar yang kita akan masukkan ya, sesuai dengan yang kalian simak seperti ini. Kita masukkan gambar yang keempat ya. Kita atur besar kecilnya, Ctrl T, kemudian kita atur handle sudutnya untuk melakukan resize, memperkecil atau memperbesar gambarnya ya. Kita atur posisinya sesuai dengan kotak warna yang kita buat tadi, sehingga nanti yang muncul gambarnya seperti yang kita inginkan posisinya. Walaupun sudah di clipping max, kita masih bisa mengatur posisi gambar yang muncul ya, tinggal digeser-geser saja gambarnya nanti ya. Jadi kalau di aplikasi CorelDRAW ini mirip dengan power clip ya, memasukkan objek ke dalam objek yang lain.
Kita buat kotak di kolom terakhir ya, kolom kelima. Kita ubah warnanya untuk membedakan dari warna background saja ya. Jadi warna ini tidak ngaruh, hanya memberikan tanda bahwasanya kotaknya tidak melebihi dari kotak warna putih atau tidak melebihi dari garis guideline ya, yang berarti di tengah garis guideline horizontal. Kita masukkan gambar yang terakhir, gambar noodles ya. Kita atur besar kecilnya, nanti Oke, baik, langkah selanjutnya kita akan membuat rectangle warna merah ya. Menggunakan rectangle tool seperti ini, kita tarik. Kalian perhatikan sampai batas mana. Nah, warnanya nanti kita ubah dengan nilai warna CMYK-nya ya. Kita atur nilai CMYK-nya. Nilai cyan-nya nilainya adalah 25%. Kemudian nilai magenta-nya M 100, kemudian yellow-nya adalah 100 juga. K atau black-nya adalah 30%. Kemudian di OK. Jadi warnanya merah-merah marun gitu ya. Kemudian kita akan mengatur opacity rectangle warna merah marun ini di bagian palette layer ya. Kita atur opacity-nya menjadi 60%. Jadi agak transparan, jadi teksturnya itu agak muncul ya. Tapi warnanya agak kemerah-merahan. Nah, nanti yang di bagian bawah juga kita buat lagi menggunakan rectangle tool ya. Dengan warna yang sama ya, di bagian sini kita buat warnanya udah nggak perlu diganti karena warnanya ngikut yang warna yang pertama. Kita tinggal mengatur opacity-nya di bagian palette layer ya. Kita atur opacity-nya 60%. Jadi teksturnya muncul. Lalu setelah itu kita akan membuat teks ya. Menggunakan teks horizontal. Kita atur di situ tipe fontnya, jenis fontnya adalah Century Gothic ya. Kemudian Century Gothic bold. Kemudian ukurannya, size-nya adalah 100 poin atau 100 pt. Jadi kita ketik 100 di situ. Oke. Warnanya kita ganti warna putih. Kita ketikkan angka 10 ya di situ. Nah, kemudian ini kalau kita perhatikan angka 1 dan 0-nya itu jaraknya jauh, jadi kita atur di bagian properties-nya. Kita atur jarak karakternya itu menjadi minus 155. Minus 155, kemudian di enter. Jadi jarak antar karakternya akan menyempit. Nah, seperti itu. Tapi sebelum mengatur kita blok dulu tadi ya. Jadi fontnya tadi hurufnya di blok, baru kita atur properties jarak karakternya. Kemudian kita buat teks yang kedua dengan simbol persen ya. Kita ketik angka persen, simbol persen. Kita atur dulu fontnya, ukurannya kita atur ya 30 poin ya. 30, kita atur 30 poinnya. Kemudian jenis hurufnya adalah Arial. Kemudian kita atur propertiesnya, tadi kita kembalikan jarak karakternya jadi 0 kembali ya. Fontnya Arial dengan
tipe bold ya, kemudian kita ketik simbol persen di situ, atur posisinya, atur posisi tingginya, dan biar nggak terlalu tinggi dari angka 10 nya, jadi sama rata dengan angka 10 nya. Selanjutnya kita buat teks lagi, kita klik di bawahnya, kita gunakan fontnya adalah Century Gothic, tipe bold, kemudian size nya 30, kita ketik discount tapi disingkat ya, DISC, kemudian kita gunakan move tool, kemudian kita atur posisinya, lalu kita tarik Ctrl T dulu ya, Ctrl plus T kita atur, kita agak sedikit tarik jadi agak sedikit ramping ya bentuknya seperti itu. Ctrl T sudah, enter sudah, kalau sudah atur posisi sudah. Langkah selanjutnya kita akan membuat kita duplikat ya teks diskon tadi, layar teks diskon tadi kita duplikat, Ctrl J, Ctrl plus J. Nah kemudian kita tarik ke bawah ya, terduplikat sudah ya. Kemudian kita double klik teksnya, otomatis terblok. Kemudian kita ganti teksnya adalah for all F&B, food and bakery. Nah ukurannya nanti kita ganti ya, ukurannya kita ganti Oke, kita Ctrl T dulu, kemudian kita agak rampingkan kembali teksnya. Kita ubah ya nilainya. Jadi fontnya yang kita pakai untuk for all nya itu 16 ya. Kemudian kita duplikat lagi, for all nya kita duplikat, Ctrl J, layar for all and B nya kita duplikat. Kita geser, kemudian kita ganti teksnya, tulisannya adalah kita blok minimum purchase ya. Rp 100.000 ya rupiah. Nah untuk size fontnya adalah 10 poin ya. Kita atur posisinya, poin. Kita atur posisinya ya. Ya, for all and B nya kita pilih layar for all and B untuk mengatur teks for all and F&B nya kita agak lebarkan kembali biar enggak terlalu jauh rentangnya, jarak dari font atau dari teks layar minimumnya tadi ya. Kemudian kita pilih layar dari persen sampai dengan for all sampai minimum tadi ya, kemudian kita atur. Jadi kalau kita pilih layarnya itu
klik shift klik sampai layar yang kita inginkan, lalu kemudian kita bisa mengatur posisinya. Di sini saya atur posisinya, ini nanti saya atur posisinya, kita pilih layarnya dulu sampai, nah jadi klik shift klik seperti itu ya, kita atur posisinya. Nah seperti itu, jadi terpilih semuanya layarnya, jadi yang terpilih saja yang akan bergerak, diatur. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat teks kembali ya. Kita akan buat teks kembali dengan ukuran 60 ya. 60 poin. Kemudian jenis hurufnya adalah, fontnya adalah Avantgarde. Ya, kita pilih Avantgarde book ya, Avantgarde. Seperti itu. Kemudian kita ketik Cafe Box ya, huruf kecil. Huruf kecil semua ya. Saya ulangi. Huruf kecil semua, Cafe Box. Kemudian kita rampingkan ya, kita Ctrl T, kemudian kita geser, kita rampingkan seperti itu, jadi teksnya agak ramping. Kemudian kita atur posisinya, kita atur seperti itu posisinya, rata dengan yang minimum tadi ya, bagian bawahnya rata dengan minimum, posisinya kita atur. Nah kalau sudah, kita akan buat sebuah teks lagi ya, kita atur size nya adalah 14 poin. Dengan teks yang sama, jenis huruf yang sama. Kemudian kita ketik taste as good as it smells ya. Teksnya nanti kita posisikan di atasnya Cafe Box, kanan kirinya lebarnya sama dengan teks Cafe Box ya. Nanti kalau kelebaran kita rampingkan kembali teksnya, nanti seperti itu, teksnya ternyata masih kelebaran, kita Ctrl T, kemudian kita rampingkan, jadi kanan kirinya lebarnya sama dengan Cafe Box. Kemudian agak saya naikkan nanti ya, ini saya naikkan posisinya biar tidak menumpuk dengan Cafe Box ya. Lalu kalau sudah, kita akan membuat teks yang di bagian bawahnya ya, alamat dari cafe ini sendiri nanti di mana ya, kita klik teksnya di situ, kemudian kita atur fontnya 10 ya. Kemudian jenis fontnya yang kita pakai adalah Avantgarde. Kita ketikkan kompleks ruko, komplek ruko Borneo City Mall ya. Blok B7 sampai B9 Pangkalan Bun. Kemudian kita enter nanti ke bawah. Telepon disingkat aja tel. Kemudian ketikkan nomor teleponnya seperti itu.
Lalu kita atur posisinya. Agak turun. Jadi nggak terlalu di atas ya. Lalu kita akan membuat teks di sebelah kanannya ya, di bagian bawah sebelah kanannya. Nanti ada alamat website dari Cafebox-nya. Kita gunakan text tool. Kita klik, kemudian kita ketik menggunakan jenis font yang sama, Avantgarde, dengan ukuran yang sama 10 poin, www.cafebox.com. Oke. Kemudian kita buat teks lagi baru. Kita atur dulu posisinya mungkin ya. Kita buat teks baru. Kita ketikkan di situ delivery service. Delivery service. Jadi nomor kontak delivery service-nya. Nanti fontnya kita akan rubah ya. Fontnya kita akan rubah menggunakan delivery service ya. Kita ganti delivery service. Font yang kita gunakan untuk delivery service-nya adalah font Century Gothic ya, dengan ukuran 14 poin. Oke, kalau sudah, kita atur fontnya. Kita atur posisinya dulu ya, gunakan move tool, kita atur posisinya. Kemudian kita blok dulu, baru kita ganti jenis fontnya. Kita ganti Century Gothic, tipenya yang bold, tebal. Kemudian size-nya kita gunakan adalah 14. Kemudian enter. Nah, kemudian kita atur posisinya ya. Atur posisinya di rata kanan. Seperti itu. Posisinya jangan terlalu ke bawah juga ya. Kita atur. Nah, kalau sudah selesai ya pekerjaan kita. Untuk menampilkan keseluruhan dari gambar ini, kalian bisa tekan Ctrl plus 0 ya, seperti itu ya. Ctrl plus 0, jadi otomatis tampilan layar itu akan ke fit ya. Kemudian kita simpan ya, kita simpan menu file, pilih save as, kemudian kita ubah save as tipenya, kita pilih kita cari dulu tempat kita akan menyimpan pekerjaan kita dulu. Kemudian kalau file name nya sudah dikasih nama tadi, kita pilih save as tipenya adalah TIFF ya. Kalau sudah dipilih save as tipenya TIFF, kita simpan. Di sini tidak perlu ada yang diatur, kita langsung oke saja ya. Oke, yes, selesai ya.